Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tafsir dari surah Al-Balad. Nah, ini dia info suratnya. Yang pertama, surat Al-Balad merupakan surat ke-90 di dalam Al-Quran. Kedua, merupakan salah satu surat Makkiyah. Yang ketiga, memiliki jumlah ayat sebanyak 20 ayat. Yang keempat, memiliki arti negeri. Kemudian ini dia Al-Balad ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Artinya, aku bersumpah dengan negeri ini. Yang dimaksud dengan negeri ini adalah kota Mekah. Namun terdapat khilaf atau perbedaan pendapat daripada ulama yang dalam penafsiran la. Terdapat 3 tafsiran, yaitu 1. Membantah orang musyrik yang berpikir hari kebangkitan itu tidak ada. Yang kedua, sumpah Allah atas kota Mekah. Yang ketiga, untuk menguatkan. Kemudian Al-Balad ayat kedua. Wa antahillum bihadzal balad. Artinya, dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini, di negeri Mekah ini. Tafsir. Ada 3 penafsiran pada ayat ini, yaitu 1. Allah menjadi lebih berhak bersumpah pada kota Mekah dikarenakan ada Rasulullah di sana. Kedua, dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Itu Nabi Muhammad. Engkau itu Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, dan kota suci Mekah halal bagi engkau. Kemudian Al-Balad ayat ketiga. Wa walidi wa ma walad. Artinya, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Tafsiran. Ada 2 pendapat penafsiran pada ma. Yang pertama, dan demi orang tua dan anaknya yang dia lahirkan. Dan yang kedua, demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan atau mandul. Kemudian Al-Balad ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Tafsirannya yaitu, Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya, yaitu untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah persangka sebagian orang bahwa di dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa adanya kesulitan sama sekali. Kemudian Al-Balad ayat kelima. Ayahsabu allayya qadiru alaihi ahad. Artinya, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya. Tafsirannya itu, sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan. Seakan-akan dia cuma hidup dan tidak akan dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang belulangnya berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya? Kemudian Al-Balad ayat ke-6. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Artinya, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Tafsirannya itu, dia menghabiskan sepuasnya, menghabiskan harta untuk hal-hal haram, untuk berfoya-foya, karena dia menyangka bahwasanya hartanya tidak akan habis-habis. Karenanya Allah menamakan sikap menghabis-habiskan harta, yaitu kemaksiatan dengan memusnahkan. Kemudian Al-Balad ayat 7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Artinya, apakah dia mengira bahwa tidak ada suatu pun yang melihatnya? Tafsiran, orang yang tak kala berkata, ahlaqtu malal lubada, atau aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia mengucapkan dengan kesombongan. Ia menyombongkan harta yang banyak yang telah ia hambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Dahulu orang-orang jahiliyah berbangga-bangga dalam hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka menganggap sikap seperti itu adalah kemuliaan. Ini mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa saking banyaknya hartanya,
maka mereka tidak peduli untuk menghamburkan harta mereka. Kemudian Al-Balad ayat 8. Alam naj'al lahu 'ainain. Artinya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Kemudian Al-Balad ayat ke-9. Walisanan wa syafatain. Artinya, dan lidahnya dan sepasang bibir. Kemudian tafsirannya adalah Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, dan kenikmatan kedua mata. Ini diantaranya kenikmatan yang sangat besar. Kedua mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam menciptanya. Lisan dan bibir yang bisa digunakan untuk mengungkapkan isi hati, demikian juga membantu untuk makan dan minum serta menambah indahnya rupa. Kemudian Al-Balad ayat 9. Artinya Al-Balad ayat 9. Wahadainahum najdain. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tafsirannya yaitu Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Lalu Allah menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang Allah telah berikan karunia kepadanya terlebih lagi harta yang banyak, bukan untuk dihambur-hamburkan tetapi untuk disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Oke, sampai sini saja video kali ini. Oh ya, untuk sumbernya saya ngambil dari firanda.com. Untuk linknya akan saya letakkan di deskripsi. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.